RK tidak membuat kaya loh. RK itu hanya kendaraan untuk menjadi kaya. Saat itu untuk membeli beras pun saya tidak punya uang. Sampai seperti parah itu. Pesan Mas Yunus sebelum saya pulang waktu itu, siapapun yang datang pertama, orang itu berumur, orang yang sudah tua, di atas umur Pak D, kasihkan aja dia. Itu pesannya. Itu pesannya. Saya sempat berpikir waktu itu Pak D itu udah mulai gila, Pak. Cuman di RK itu hebatnya, semakin banyak orang yang mencemooh Anda, itu adalah awal keberhasilan Anda. Oke. Jadi 1 tahun saya menerima uang itu, saya diamkan selama 3-4 bulan. Selamat pagi sahabat Inspirasi Baliku. Hari ini kita berada di tempat yang sangat indah di Munuk Lingkar, Sumber Kima, Bali Utara. Saya ditemani oleh sahabat saya, Pak Gede Sentana. Ya. How are you, brother? Good, very good. Very good, nice. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi kita mau bincang-bincang Pak D mengenai RK, di mana Pak D salah satu yang pertama ikut di pemutaran. Kita dari awal dulu Pak D. Ketika corona, situasi Pak D saat itu seperti apa? Terima kasih ya. Jadi corona itu adalah satu momen di mana kita bisa belajar banyak. Satu momen di mana kita bisa tahu apa yang harusnya kita lakukan. Kalau kita bilangnya itu adalah pintu gerbang di mana Anda akan belok kiri atau kanan. Jadi itu masa-masa terpuruk. Bila orang bilang jatuh ke lantai, kita bilang malah di bawah tanah jatuhnya. Cash flow tidak ada. Tidak ada cash flow. Ya, terus karyawan juga harus kita rumahkan dan tagihan banyak. Jadi hampir setiap hari saya dihubungi oleh debt collector. Dari mulai nyanyian merdu sampai nyanyian yang yang sangat membuat kita sakit hati. Dan bukan hanya itu. Jadi dari istri, dari keluarga, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tidak serumah dengan kita, itu telepon semua. Jadi meminta supaya kita segera melunasi atau membayar atau apa. Berarti mereka meneror semuanya. Ya. Semua. Jadi itu bahayanya jika kita berhadapan dengan leasing, finance ataupun credit card. Berarti pada saat itu dipermalukan. Kita benar-benar dalam keadaan terpuruk sekali. Ya. Padahal saat itu kita memang tidak ada income ya. Dari Maret 2020 itu kita punya beberapa aset sepeda motor yang kita sewakan, sepeda gunung yang kita sewakan, 20 pieces sepeda motor ada 7. Itu kita jual semua. Dijual semua? Kita jual semua. Kita jual semua. Uangnya itu kita pakai untuk merumahkan karyawan. Jadi mereka dikasih? Ya, kita gaji dulu mereka, baru kita tutup perusahaan itu. Supaya mereka juga tahu keadaannya seperti itu. Akhirnya kita tutup total, dan itu ya masa kalau kita di usaha itu, kalau kita lagi kuncup bunganya, apapun bisa terjadi dengan sangat menyakitkan. Ketika ada pemerintah memberlakukan lockdown dan di mana para pekerja migran itu pulang dan harus diisolasi, di karantina, mereka mencari satu hotel dan itu dananya cukup lah ketika mereka harus menyewa hotel kita. Jadi usaha saya adalah perhotelan. Jadi saat itu mereka mau melakukan isolasi. Isolasi di tempat kita. Kita senang. Karyawan juga senang. Karyawan juga saya kasih satu pedoman, mau ambil apa enggak. Jadi ada 3 atau 4 orang saat itu mau, dan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tetapi ada penolakan dari masyarakat. Karena saat itu memang saking ketakutannya mereka, mereka awam dengan apa itu virus COVID-19. Jadi
kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dimediasi oleh kepolisian, dimediasi oleh desa juga tidak bisa. Akhirnya kita mengalah. Akhirnya kita tidak diterima. Kita Padahal tidak, itu satu-satunya income pada saat itu. Ya. Jadi ya karena itu lagi kembali ketika kita sudah terpuruk ya memang itu harus terjadi, kita harus terima. Akhirnya saat itu kita bilang ya udahlah kita nggak usah terima itu, mungkin ini kalau memang harus tidak makan ya tidak apa-apa. Dan saat itu untuk membeli beras pun saya tidak punya uang. Sampai seperti parah itu. Membeli beras pun saya tidak punya uang. Mertua memberikan jagung, support jagung yang sudah jagung cicih namanya, sudah diolah, kita tinggal nanak. Nah, biasanya orang menanak nasi jagung itu dicampur dengan beras, setengah-setengah lah paling enggak. Kita jagung semua, pure jagung semua. Dan kita punya sisa uang setelah memberikan gaji itu beli telur, beli apa, ikan asin, minyak, itu yang kita pakai, yang urgent. Dan kemudian itu kita makan setiap hari. Di samping itu saya juga keingat punya lahan 30 are itu kosong, tidak pernah diolah. Dan akhirnya saya juga buka lahan itu, kita tanamin sayur. Istri terpaksa mengambil tabungannya karena juga itu satu-satunya uang urgensi yang harus kita sediakan. Kita ambil, kita buat tanam sayur, tanam jagung, cuma tidak berhasil. Ya, karena skillnya nggak di sana. Cost-nya terlalu tinggi, harga yang kita patok juga terlalu tinggi. Akhirnya orang pada takut ngambil di tempat kita. Jagung juga kalau kita jual tidak mengcover semua cost. Dan pertanian itu gagal total. Kemudian kita sempat juga down. Saya sampai tinggal di pertanian itu, di lahan yang dimana dekat dengan bukit, tidak ada orang, yang orang sekitar juga menasihati saya supaya kalau jam 7 sore itu harus sudah pulang. Karena tempat itu dikenal dengan angker sekali. Katanya dulu adalah tempat pembunuhan, G30 SKI lah, katanya di sana ada sebuah taman di alam gaib lah, atau seperti itu. Jadi ditakut-takuti supaya dia kasihan mungkin sama kita, kasihan sama saya. Takutnya bunuh diri malah sendirian. Tapi ya karena karena tidak ada pilihan. Di rumah juga ngapain? Ketika saya pulang ke rumah, saya melihat anak saya, cucu saya tidak bisa membeli snack, tidak bisa membeli camilan, ya, jangankan ini semua udah habis ya. Jadi di bahan dagangan itu sudah habis kita jualin. Es krim itu sudah diambil sama petugasnya, dan apapun itu udah nggak ada yang bisa kita konsumsi lagi. Apapun yang bernilai udah kita lepas. Kita lepas untuk bertahan hidup. Iya. Terus akhirnya saya tinggal di pertanian itu, di Tegalan itu sampai jam 12 malam. Sendirian? Sampai jam 2 pagi. Itu tidak ada pikiran lain selain karena kita tidak punya uang, pikiran kita juga sudah mentok sampai kemana. Akhirnya ya udahlah, kalau ada hantu, ada setan, datang-datanglah gitu kan. Nah, kita udah bisa diajak. Ada tuyul second. Ya, jadi benar, jadi ada bau-bau yang mistis seperti bau wangi, bau busuk seperti bangkai, itu udah terbiasa. Udah terbiasa. Berarti udah bernyali gara-gara punya hutang, gara-gara nggak bisa bayar, gara-gara nggak bisa makan. Jadi kita udahlah, kalau memang mau hantu mau makan, kita makanlah gitu kan, pasrah saja. Jam 11 malam, jam 12 malam tuh istri datang bawain makanan, tinggal pulang kita. Jam 3 pagi saya baru pulang, jam 2 pagi saya baru pulang gitu. Jadi kerjanya ngapain? Ya nyiram jagung, nyiram cabai, nyiram kangkung, ya gitu-gitu. Nggak ada lampu. Sambil menenangkan pikiran. Ya, nggak ada listrik, nggak ada lampu. Ya di sana akhirnya ada ketenangan. Saya diam, banyak berpikir. Oh, kalau kita jatuh tuh seperti ini, kalau kita tidak punya uang tuh seperti ini, kalau kita lebih bisa membaca situasi yang ada dan lebih
introspeksi diri iya, lah. lebih Introspeksi banyak diri. minta maaf kepada diri sendiri dan alam. Meminta maaf. Meminta maaf. Jadi Kepada- mungkin dulunya kita terlalu boros, kita tidak menghitung pengeluaran, kita tidak pernah ingat dengan apapun untuk kebaikan ke depannya, terlalu ego lah. Iya. Karena kita tidak pernah berpikir akan terjadi situasi yang Iya. yang separah ini. Separah kan? ini. Akhirnya karena setiap hari kita ditelepon, kita nelpon balik ke para finance itu. Kita ada kalau nggak salah 3 Innova, 1 Isuzu Elf sama Hyundai. Jadi itu kita telepon semua. Ini ambillah mobilnya gitu. Jadi semua mobil itu diambil mereka, satu persatu datang, diambil tanpa dapat uang sepeser pun. Ketika saya minta uang untuk kompensasi nggak ada, ya udah ambil, ya udah ambil, ya udah ambil, semuanya kita ambil, kita lepasin semua agar tidak ada beban. Sampai ada koperasi yang punya Hyundai H1 itu menolak untuk dikembalikan. Mungkin dia kasihan kita nggak punya kendaraan atau apa. Nggak, ambil saja ini, udah apa? Nggak Saya bisa mau, kebayang. ya saya sudah nyerah. Dan untuk mengurangi beban pikiran, akhirnya diterima. Mobil masih bagus, semua masih bagus, saya kembalikan kunci, STNK segalanya. Akhirnya saya cuma punya motor 1 Supra itu untuk setiap hari. Pada Berarti surat. habis semua. Habis ludes, apapun itu ludes. Jadi back to zero. kita punya itu kaleng biskuit. Kaleng biskuit itu tempat biasanya kita menyimpan uang logam. Uang receh. Kita setiap hari kita simpan karena itu biasanya pakai upacara. Kalau orang Bali upacara pasti ada untuk sesari itu. Jadi itu kita simpan. Itu yang sekarang diutik-utik oleh anak dan cucu saya kalau mau belanja. 100-an, 500-an itu dikumpulin, dia bawa belanja. Kadang sedih melihat itu. Cuman ya sekarang tidak ada pilihan lain. Gitu. Jadi itu kesusahannya. Akhirnya Pak D kan karena situasi sudah terpuruk, sampai Pak D memutuskan saya harus berbuat sesuatu itu. Ya. Karena bagaimana? sekian minggu kita di tempat yang sepi, menyendiri, tempat yang sepi, banyak berpikir, banyak meminta maaf kepada diri sendiri, banyak mengelola. Akhirnya kan kita tidak berinteraksi sama orang. Kita tidak berinteraksi dengan orang lain, memberikan masukan apa, itu tidak ada. Siangnya oke, kita masih berinteraksi. Tapi malamnya saya memang sengaja menyendiri. Sengaja menyendiri, menyepi di sana. Terbesitlah waktu itu awalnya saya membuka YouTube tentang pertanian. Kenapa cabai saya kok nggak mau bagus, ini belajar di YouTube itu. Jadi pertanian korban YouTube. Akhirnya di sana langsung muncul slide itu tentang RK Mas Yunus. Oh, berarti tidak disengaja. Tidak disengaja. Muncul Ya. karena dipromosikan oleh YouTube. Oleh YouTube. Jadi begitu muncul kita klik. Apa sih ini? Gitu. Jadi di sana membuat judulnya memang heboh. Cara mudah menjadi kaya atau apa gitu kan. Jadi kita ikuti terus, kita ikuti, lah, karena tonton. Ternyata isinya itu ya itu banyak, lebih banyak diam bila terpuruk. Kita bebaskan semua diri kita dari hutang. Lebih banyak diam, kita bebaskan Dari diri hutang. kita dari hutang. Dan kita harus berusaha untuk selalu bahagia. Selalu bahagia. Jadi tapi itu sudah saya lakukan. Nah setelah itu baru nanti akan ada jalan. Gitu. Nah itu sudah saya lakukan. Oh berarti yang kemarin saya menjual semua aset, yang mana itu adalah beban hutang, itu membawa jalan ini. Saya menemukan channel ini. Gitu. Saya menemukan ilmu ini. Gitu. Saya juga melakukan diam, tidak banyak bicara. Sosmed juga saya off-kan, semuanya saya off-kan. Saya tidak mau melihat hal-hal negatif, ataupun begitu orang berkata negatif saya segera menghindar. Jadi pada saat itu memang kadang orang hajatan saja, orang nikahan 3 bulanan saya jarang datang, gitu. Karena memang saya sendiri terpuruk. Itu saya harus mengambil tindakan bahwa saya diam, saya cari ketenangan dulu. Gitu. Ya. Nah dapatlah channel itu. Nah setelah dilihat channel itu,
Akhirnya Pak D memutuskan saya belum ya. Jadi itu tidak masuk akal sebenarnya. Tidak masuk akal. Jadi Tidak RK di awal itu tidak masuk akal. Not make sense lah ya. Ya, jadi apa ya? Apa sih ini? Jadi hanya mengajari orang untuk bahagia. Ya kita punya utang gimana mau bahagia kan gitu. Ya, mengajari untuk. Terus kalau kita nggak punya aset gimana mau melunasi utang kan gitu. Jadi itu sementara tidak apa. Cuman yang saya lakukan adalah menulis yang diajarkan adalah coba Anda rekam tuliskan sesuatu yang positif dalam diri Anda. Pada saat itu saya nggak bisa berpikir, jadi nggak mungkin saya pikirkan saya akan harus punya uang, saya harus ini nanti usahanya bagus atau apa. Cuman saya tulis akhirnya, oh nanti saya di sini saya mau buat hotel, di sini saya mau buat ini, sini saya gini saya. Akhirnya saya tulis semua. Itu dreamnya ya? Dreamnya, itu semua saya tulis dan itu saya lakukan berhari-hari. Dibaca, oh ini plannya, ini harapan saya, harapan saya. Akhirnya saya tekad, saya coba kontak admin. Akhirnya saya tertarik kan, kontak admin RK itu bulan, kalau nggak salah bulan Desember 2020. Jadi dari Pak D pertama lihat video itu sampai ikut tuh jenjang waktunya 4 bulan. Berpikir karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal. 4 bulan. Jadi Desember 2020 saya kontak admin. Itu responnya lama. Karena dulu ada channel lain kan. Kita kontak ke channel itu nggak ada respon, kontak ke link nggak ada respon. Saya cari terus. Dari kontak pertama sampai terakhir saya ada respon itu 1 bulan. 1 bulan baru direspon. Dia bilang ini adminnya beneran nggak gitu. Ternyata dia semuanya sendiri kan. Nah, ada 3 orang itu semuanya sendiri gitu. Jadi dikontak, di replay, maaf Pak, jadwalnya penuh untuk 2021 gitu. Jadi adanya Desember 2021. Oh ya nggak apa-apa, saya daftar, suruh bayar, saya langsung ikut private-nya. Private. Pada saat itu angkatan pertama private ada, gitu. Dan saya ikut, sudah bayar, udah lunas, saya kirim bukti, udah kita ekspektasinya kan Desember. Begitu bulan Februari atau Maret, saya dikontak, Pak ini ada kosong, private-nya maju karena kuotanya udah penuh. Bulan Maret kalau nggak salah, atau bulan April, saya lupa itu. Cuman akhirnya kita ikut, oke. Cuman saya nggak punya uang untuk ke sana. Mobil tidak ada, uang tidak ada. Saya ya udahlah, kalau memang RK itu satu hati dengan saya dan itu adalah jalan saya untuk memperbaiki finansial saya, kualitas hidup lah. Akhirnya saya putuskan, saya percaya bahwa itu akan terjadi. Itu jaraknya mungkin 10 hari lah. Pada saat 10 hari itu memang saya di kosong banget. Ya, saya di pertanian. Saya bilang saya pasti ikut RK, saya pasti ikut RK. Pasti ikut. Optimis ya. Ya, akhirnya saya telepon, bro, bantu diantar ke Gilimanuk kalau salah ya. Iya. Karena saya harus naik bus ke sana. Jadi itu awalnya. Sampai di sana kita kan naik bus jam 3 pagi ya ke sana. Dalam pikiran perjalanan ke sana, saya tuh dikasih mantra-mantra, saya dikasih puasa, laku yang berat, tirakat. Wis, nanti gimana? Ya udahlah kita jalani. Kalau saya sudah biasa begadang kan, sudah biasa nggak makannya gitu. Ya udahlah. Saking pasrahnya. Okay. Sampai di sana kita masuk, ternyata cuma diajari gerakan. Gitu aja. Cuma diajari gerakan. Itu lebih ke yoga, meditasi kayak gitu ya? Ya, jadi gerakan-gerakan tersebut itu saya tahunya kan setelah beberapa bulan mengikuti, karena pertama kita ikuti aja, apapun hasilnya terserah lah gitu. Jadi gerakan-gerakan tersebut ternyata adalah untuk mengurangi mindset yang negatif. Okay. Jadi membuat ketenangan, kita sehat pasti. Dan RK itu hanyalah kendaraan. RK hanya kendaraan? Hanya kendaraan. RK itu hanya kendaraan, RK itu bukan tujuan. RK bukan tujuan. Ya, karena tujuan kita kan finansialnya menjadi bagus. RK itu hanya kendaraan, bagaimana caranya mencari finansial itu. Okay. Ketika Anda sudah
sudah pada level tersebut, gerakan-gerakan RK itu ya bisa Anda lakukan, bisa tidak. Cuman ada beberapa hal setelah itu Anda akan diajari, karena kita terus mengikuti level. RK itu dasar sebenarnya, basic sekali. RK itu basic sekali. Gerakan RKBE itu basic sekali, itu basic sekali. Nanti setelah itu ada stepnya lagi, step ke meditasi, step ke tirakat laku. Ketika kita sudah punya finansial, kita sudah tenang, otomatis kita akan tenang untuk menjalani laku-laku berikutnya. Gitu. Jadi hebatnya RK itu dimulainya dari memperbaiki kita secara finansial dulu. Kalau kita sudah punya banyak uang, ya kita tenang untuk melakukan meditasi. Nanti kalau punya banyak hutang, kita meditasi ya pikirannya ke beban hidup jadinya. Jadi gak ada fun. Itu salutnya dengan RK tersebut. Jadi RK itu kepanjangannya adalah? Sebenarnya itu bahasa Inggris yang dibahasa Indonesiakan. Relax coincident, harusnya pakai C kan. Makanya saya bilang, Mas, RC jadinya. RC. Mas, kenapa nggak RC? Nanti jadi rekening koran katanya. karena relax itu kan yang artinya santai. Coincident itu kebetulan. Coincident itu kebetulan. Kebetulan, kemujizatan. Sebenarnya dia adalah ke miracle. Miracle ya. Saya bilang kenapa nggak RM gitu. Jadi rumah makan gitu. Di rumah makan nanti Mas ya. Nah, jadi ketika sudah relax akan ada kebetulan keberuntungan. Iya, betul. Nah, jadi itu artinya, ya. RK itu adalah membuat kita relax, membuat kita tenang. RK tidak membuat kaya loh. RK tidak membuat kaya. Ingat, RK tidak membuat kaya. RK itu hanya kendaraan untuk menjadi kaya. Iya, pada saat kita tenang, berpikir jernih, jadi kita tahu. Iya. RK itu salah satunya membuat kita tenang. Kedua, membuat mendoktrin kita untuk pikiran-pikiran positif. Yang ketiga, mengurangi karma-karma buruk kita di masa lalu. Di masa lalu. Dan kemudian dari hasil itu kita menjadi bahagia. Dan hasil endingnya setelah kita bahagia, kemudian kita adalah keberuntungan yang datang secara tidak kita sadari. Karena kita sudah berpikir positif, sudah bahagia dengan diri sendiri, sehingga kita bisa tenang, bisa melihat potensi atau peluang-peluang kerja kan seperti itu. Ini perlu diingat itu teman-teman. Jadi teman-teman yang belajar RK, jangan sesekali berharap bahwa RK itu membuat kaya. Itu hanya kendaraan. Oke, setelah Pak D melakukan RK, berapa hari di RK itu? RK itu 3 hari, 2 malam ya. 3 hari. Kan pulang nih? Pulang. Jadi setelah pulang itu? Setelah pulang kita kosong ya, pikiran tuh blank. Udah agak down lah. Udah down, cuman saya antara percaya dan tidak. Masih. Karena tidak ada rapalan mantra, tidak ada tirakat yang harus kita lakukan. Ya, jadi hanya melakukan itu paling lama itu 30 menit totalnya kan. Hanya berbekal musik gitu. Jadi artinya apa? Saya kurang, tapi ngeblank. Memang kosong betul-betul. Duduk di bus itu kita diam, nggak ngapa-ngapain. Orang teman-teman pada makan di di tengah perjalanan, kita diam sampai di rumah. 1 hari nggak ngapa-ngapain, masih diam. Baru saya ngomong sama istri. Jadi ingat, kalau saya melakukan RK itu harus yang paling cepat dan bagus adalah satu frekuensi dengan orang di rumah tangga. Ya, harus satu frekuensi. Jadi saya berikan bahwa ini harus seperti ini, stepnya saya harus melakukan ini. Saya melakukan penurunan gelombang otak, kita membuat tulisan setelahnya. Terus kita harus bahagia, mengurangi perkataan negatif, berpikir negatif. Dan harus selalu mendoktrin diri itu ke hal positif. Jadi tidak boleh nonton BM ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Kalau sudah ikut RK, jangan pernah kirim yang aneh-aneh ke beliau. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi itu hal satu pantangan yang sangat dilarang oleh RK. Jadi karena prinsipnya adalah itu satu frekuensi dengan istri, lingga yoni, yang artinya ya satu pasangan. Nah, setelah kan ini ngobrol sama istri, yang Pak D kan the next after, kan ini ngeblank nih, pulang. Jadi coba dilakukan. Akhirnya seperti itu. Ya, akhirnya kita lakukan itu karena di awal kan kita harus menghafalkan gerakannya, apa yang harus dilakukan. Istri saya yang menghitung. Ya, istri saya menghitung. Dia asistennya.
selama 3 hari, baru saya hafal gerakannya, saya lakukan sendiri. Itu berapa hari dilakukan? Harus berapa hari? Dulu tidak ada ini ya, tidak ada keharusan harus 41 hari, itu enggak. Jadi dilakukan terus-menerus. Berarti dilakukan dengan dengan jadi tidak ada target lah. Target. Just Kita hanya melakukan. Cuman di dalam ketika kita duduk meditasi untuk membuat doktrin positif, saya selalu selipkan apa yang tujuannya. Jadi masalah prosesnya biarkan alam yang mengatur. Jadi kita tidak perlu nanti saya jual ini, saya beli ini, saya kesini, nggak perlu. Karena itu mengatur jalan Tuhan kan. Jadi yang perlu apa? Saya punya banyak uang. Itu aja. Satu. Banyak uang artinya apa? Saya bisa melunasi hutang, saya bisa melanjutkan bisnis, saya bisa membahagiakan semuanya gitu. Jadi saya punya banyak uang yang pada saat itu saya sebut 30 miliar rupiah. Uang 500.000 pun nggak punya pada saat itu. Cuman saya bilang saya punya uang 30 miliar Untung rupiah. Untung nggak muncul mimpi. Ditoyor. Dan kita pada saat melakukan tidak boleh mereject pikiran kita. Misalnya di dalam hati, saya mau 30 miliar rupiah. Dalam hati muncul lagi nih, nggak mungkin. Itu nggak boleh. Kita harus yakini itu ada. Gitu. Jadi dengan melakukan itu. Dan berusaha untuk selalu setiap hari dilakukan, setiap hari ditulis, setiap dibaca. hari. Ya, akhirnya kita sambil itu diskusi sama istri lebih enak, lebih nyambung, dan kita putuskan untuk menjual aset. Menjual aset karena masih ada tanggungan aset itu di bank. Saya putuskan ya kita harus menjual ini berapapun harganya. Dan pesan Mas Yunus sebelum saya pulang waktu itu, siapapun yang datang pertama, orang itu berumur, orang yang sudah tua, di atas umur Pak D, kasihkan aja dia. Itu pesannya. Itu pesannya. Dengan harga yang masuk akal atau tidak menurut Pak D, tapi itu yang terbaik. Oke. Ya. Petunjuknya seperti itu. Jadi di awal kita pasang harga 10 miliar. Asetnya. Pasang harga 10 miliar. Begitu dia datang, kita ngobrol, dia juga perlu bantuan, saya bantu, dan akhirnya dia, oke, saya bantu kamu sekarang apa? Saya mau jual ini aset saya 10 miliar. Nggak bisa, kemahalan. Saya kasih kamu 5,5 miliar. Kalau kamu mau ambil 6 miliar ya Pak. Oke, akhirnya deal. Deal 6 miliar, kita langsung ke bank 1 minggu kemudian. Bank lunasi itu 2 bulan kemudian baru sisanya kita dilunasi. Berarti sisanya lagi sedikit Pak D? Ya, lagi 3M. Tidak banyak, lagi 3M. Itu habis, rumah habis, semua habis. Habis semuanya habis. Gitu. Sisa 3M itu lalu dikelola? Dikelola. Nah gini Pak D, ketika dari awal DRK di rumah sampai laku ini kan, Pak D kan selalu melakukan semacam doktrin positif lah, ke setiap hari berbicara ke orang-orang. Itu kan kita nih sering olahraga waktu itu ya. Pak D bilang besok ada pembeli dengan harga sekian dari salah satu travel agent Asian Trail ya? Ya ada lah. Gitu. Asian Trail, kemudian dari orang India, dari Traveloka. Saya sempat berpikir waktu itu Pak D itu udah mulai gila Pak. Karena tiap hari Pak D ngomongnya 10 miliar, 15 miliar. Saya ngomong sama istri, ini sahabat saya ini udah mulai gila kayaknya, tiap hari kok hayalannya orang. Saya tahu sendiri kan, uang 1 juta nggak ada, kok tiba-tiba ngomongnya 15 miliar, 10 miliar. Dan itu dibicarakan terus. Ya, jadi bukan Asian Trail ya. Itu salah satu owner dari Happy Trail. Oh, Happy Trail. Ya, terus ada orang India. Emang ada itu kontak Pak D? Ada. Udah datang mereka. Saya kira itu enggak, memang udah ada. Pak D. Enggak, udah karena datang. setiap hari Pak D ngomong besok doakan ya bro. Aku ketemu dengan owner ini. Memang datang. Memang datang. Ada teman bawa ini. Kadang orang menganggap kita agak
gila atau Iya, mungkin jangan kan mencemooh orang kan gitu ya? Iya, kalau mencemooh sih enggak. Karena aku sahabat Pak D, setiap hari kita dengar Pak D itu menghayal, saya rasa menghayal. Ya kita ini udah mulai gila orang ini. Dan pada saat kebangkrutan tuh memang banyak yang mencemooh. Banyak yang mencemooh, banyak yang mentertawakan dengan kejatuhan kita. Cuman di RK itu hebatnya, semakin banyak orang yang mencemooh Anda, itu adalah awal keberhasilan Anda. Oke. Ya. Semakin kita dicemooh, semakin kita dihina, ya. Berarti itu adalah karma. Awal dari keberhasilan Anda. Berarti kita harus menahan diri. Menahan diri. Jangan dilawan. Jangan. Kalau dulu kan kita fight. Kalau sekarang, oh ya makasih. Ada lagi. Oh gitu ya. Kemudian teman-teman yang suka dicemooh, jangan dilawan. Diterima saja. Diterima saja, karena dengan begitu karma buruk kita akan lebih banyak dikurangi oleh orang-orang seperti itu. Karena orang itu mungkin karmanya harus menerima karma kita gitu. Jadi begitu ada orang berpikiran jelek, menjelekkan kita, downgrade kita, ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu memang harus kita harus happy karena itu adalah hal yang harus kita alami juga. Oke. Gitu. Pak D, kembali ke pantangan-pantangan itu di RK, pantangan yang Pak D tahu itu apa saja? Tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan yang bukan istri. Nah ini tidak boleh melakukan hubungan seksual yang bukan istri. Yang bukan istri ini. Satu ini harus ini. Harus. Jadi kalau itu kamu nggak siap, jangan coba-coba ikut RK. Yang kedua. Pantangan kedua tidak ada. Oh itu aja ya. Itu aja. Berarti benar-benar harus setia ya? Ya. Waduh. Tidak boleh menonton BF, tidak boleh melakukan onani, hal-hal yang berbau seksual. Berarti Linggayon itu harus ketepat ya. Harus ketepat. Kenapa para istri, para wanita yang sudah bersuami itu harus dia harus mempush suaminya ikut RK, karena yang mendapat keuntungan si istri ini. Keluarga lah. Keluarga. Ya, satu sisi suaminya nggak suka jajan, satu sisi secara finansial mereka. Dan itu otomatis RK akan membuat apa ya? Memisahkan, menjauhkan dari hal-hal seperti itu. Dan orang melihat saya itu sering dikonotasikan dengan hal-hal seperti itu. Kita terima, karena dengan begitu kita akan cepat naik ke finansialnya. Kita terima, bahkan kita juga mengamini, oh ya saya ini, padahal nggak ada. Gitu. Berarti di luar tuh Pak D sebagai Don Juannya pemutaran, cuman isu aja kan? Cuman itu sebelum ikut RK. Oh sebelum, itu memang benar dulu. Iya, oke, skip ya. Sekarang setelah ikut RK udah enggak. Skip, ya? Nanti dihapus Ndra. Kalau itu nanti dipotong di TikTok kacau nih. Oke, ketika sudah terjual kan masih ada sisa tuh uangnya lumayan lah. Dan ada tanah kosong yang tadi untuk pertanian. Akhirnya yang dilakukan setelah itu apa Pak? Jadi sebenarnya setelah menjual itu, saya bersama istri itu nangis selama 2 minggu di kamar. Setiap malam. Karena sayangnya dengan properti kita dari awal bangun itu sampai seperti sekarang. Darah, keringat, air mata. Satu yang saya pikirkan bagaimana pikiran anak-anak kita, bagaimana pikiran orang tua kita ketika melihat kita jatuh, pasti mereka sedih. Pasti sedih. Cuman ya kita harus menangis. Yang saya lakukan ketika mendapat uang itu, saya diam. Uang itu nggak saya apain. Saya diam, malah saya tinggal pergi ke Jogja sama istri waktu itu. Saya diam, nggak ngapa-ngapain. Artinya uang itu nggak saya perhitungkan, karena saya mau uang itu harus berjalan dan membuat lebih besar dari yang kita punya. Dari yang kita jual. Yang kita jual. Jadi kita banyak diam. Terus sambil setiap hari kita melakukan RK. Terjual tuh terus saya melakukan RK. Akhirnya saya pulang. Oke, baru kita mulai dengan konsep hiburan. Kita bukalah Taman Bidadari, usaha satu. Cuman kalau kita buat hotel pada saat itu lagi, itu habis uangnya, nggak cukup. Nggak cukup. Paling cuman itu pun kita bikin restoran sama kolam renang sudah habis 1,5 miliar. 1,5 miliar. Ya, dan sisanya memang saya skip, saya taruh, nggak saya apa-apain.
biar ada cadangan, Karena karena saya tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Saya masih trauma, ketakutan dengan COVID-19 Dan ini. kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir kan. Ya, pada betul, saat itu. betul. Akhirnya dari sana peluang-peluang yang lain muncul. Oke. Jadi 1 tahun saya menerima uang itu, saya diamkan selama 3-4 bulan, kemudian saya bikin usaha. Usaha mulai selesai setelah 8 bulan, saya ingat itu bulan Desember kita buka. Desember 2021 kita buka usaha apa namanya? Taman Bidadari. Dan itu lumayan untuk penambahan cash flow walaupun profitnya tidak seberapa. Tapi paling nggak ada kegiatan. Paling ada kegiatan. Perputaran ekonomi. Ada karyawan yang dulu kita rumahkan kita ajak bekerja lagi karena mereka sangat royal terhadap kita. Loyal. Jadi itu yang kita lakukan, memperkerjakan lagi karyawan-karyawan yang dulu kita pernah rumahkan. Mereka merasa bersyukur, kita lebih berguna untuk mereka. Dari sana muncul lagi peluang lain. Mungkin setelah ikut RK itu ketika punya usaha, Pak D lebih calm down ya? Ya. Lebih bijak. Ya, lebih bijak. Jadi setelah itu saya kan ada sering berbicara dengan partner yang membeli hotel Kubuku ini, yang membeli hotel kita, banyak diskusi lah tentang bisnis. Jadi memang benar bisnis itu harus dilakukan dengan beberapa hal dan itu harus diikuti. Apa itu, Pak? Satu, bisnis itu kita harus fokus. Satu, bisnis harus fokus. Ya, kita harus fokus. Kita tidak bisa bisnis itu dipakai sambilan. Oke. Harus fokus benar-benar sampai itu berjalan, fokus membuat sistemnya, fokus membuat SOP yang bagus, akhirnya bisnis itu bisa berjalan. Terus kemudian yang kedua itu ya kita harus banyak belajar. Belajar lagi. Ya, belajar bagaimana kita memarketing bisnis ini, bagaimana kita memaintenance bisnis ini, bagaimana kita juga men-treatment karyawan karena mereka adalah aset yang terbesar bagi kita. Kita banyak belajar karena di sana kita akan belajar psikologi, ya bagaimana motivasi karyawan, bagaimana jika dia berhenti mendadak, kan itu tidak bisa kita prediksi. Dan dipastikan bahwa karyawan itu adalah jodoh kita. Jadi karyawan itu siapapun dia yang datang dan pergi, mereka jodoh. Kalau memang mereka bekerjaan cuma sebentar dengan kita, ya berarti jodoh kita cuma sekian gitu. Tidak harus terlalu baper ketika mereka tiba-tiba berhenti hilang gitu. Biarkan saja. Nanti akan ada orang yang datang lagi. Yang lebih tepat. Ya, terus kemudian tahan banting. Naik turun itu sudah biasa. Kalau di usaha bangkrut itu saya mungkin sudah hampir 6 kali. Dari usaha money changer, warnet, restoran, minimarket, itu sudah sering. Jadi artinya di sana kita harus tahu bahwa ada masanya. Kalau istilahnya partner saya itu, mawar itu mekarnya hanya 100 hari. Ketika mawar itu mekar, kita harus benar-benar merawatnya dan bagus. Nah, ketika kuncup, kita harus calm down. Jangan dihantam terus sepanjang tahun atau sepanjang 10 tahun, kita akan down. Pasti ada breaknya. Kita harus break, kita melihat peluang bagaimana, kapan mawar itu mekar lagi, baru kita hantam lagi. Gitu. Jadi yang terakhir adalah keberuntungan ya. Ya. Keberuntungan itu sebenarnya bisa kita buat sendiri. Keberuntungan bisa dibuat. Keberuntungan bisa kita buat sendiri. Kita dengan cara kita membuat orang lain beruntung. Ya, artinya kita mau kejutan, kita harus membuat orang lain kejutan. Oh, kok saya tiba-tiba ada sekian? Saya tuh kadang-kadang bayar parkir itu 100.000. Oh ya? Ya, ketika kita masuk mobil, ada tukang parkir, kita sudah siapkan 100.000 untuk mereka. Tapi percaya atau tidak, kadang orang itu tidak karmanya mendapatkan uang 100.000, tukang parkirnya nggak ada. Ya. Padahal kita sudah siapkan 100.000, mereka nggak ada. Gitu. Tapi pada saat karmanya dia akan dapat rezeki, pasti ada, gitu. Pasti ada. Gitu. Terus kadang-kadang juga saya kasih beberapa teman tuh kalau dia punya hajatan atau apa paling 1 juta lah.
atau 500.000 lah. Mereka kan ya artinya kita memberikan gitu. Sesuatu yang tidak mereka expect Iya. tidak mereka Iya. harapkan tiba-tiba. Kalau tukang parkir yang biasanya Rp2.000 dikasih 100.000 kan lompat-lompat. ambil Pak, mungkin dia ini pas salah Pak, enggak benar, itu untuk Anda gitu. Jadi apa ya, kadang feeling itu saya tidak mau ngasih yang 100.000, paling ya 2.000 aja, karena tergantung feeling saat itu. Jadi memang tidak ada rencana dari rumah, ini nggak ada. Tapi kalau bisa ya itu dilakukan, karena dengan begitu keberuntungan kita dibentuk. Oh ya? Keberuntungan kita Dan dibentuk. Pak Gede sangat percaya. Percaya Banget Percaya. ketika Pak D memberikan. Paling tidak mengurangi karma buruk saya, Oke. karena hidup pasti ada yang pernah kesalahan. Nggak boleh pelit. Harus berbagi dengan Semakin Anda boros, semakin banyak uang Anda yang datang. tapi boros yang pada tempatnya ya. Ya, bukan boros berjudi misalnya yang negatif lah ya. Tapi semakin Anda boros, jangan salah loh, kita menraktir orang minum alkohol misalnya, itu boros yang bagus loh. Oh ya? Ya, karena apa? Kita minum alkohol, bukan mabuk ya, bukan mabuk ya. Kita minum, kita belikan kan. Mereka mungkin tidak kesampaian untuk beli itu, kita belikan gitu. Mereka bahagia, mereka berdoa, doa-doa mereka itu kan membantu kita untuk mengurangi karma kita. Artinya ketika Anda boros, jangan takut untuk miskin. Oke. Gitu. Jadi intinya kalau kita berbagi, pasti akan datang berlipat-lipat. Iya, iya. Orang minimal mengurangi karma buruk kita. Orang-orang yang punya uang, jangan pelit. Bagilah kepada orang-orang yang kesusahan. Oke Pak De, ini tadi tertarik nama Taman Bidadari. Ya. Itu jangan-jangan dari Pak De malam-malam itu ketemu bidadari. Karena mitos orang-orang di sekitar tempat kita itu, katanya di dunia gaib itu, saya nggak bisa lihat, ya nggak pernah tahu, adalah sebuah taman tempat para bidadari mandi. Oh, di sana. Di sana, Oke. katanya. Sehingga Cuman saya bilang ya udahlah, kita bikin taman bidadari aja gitu. Ya. Namanya Sangat itu. menarik, ya. Nah, nama itu brandingnya bagus dan mudah diingat. Dan kemudian dari sana mendapat peluang yang lain. Akhirnya kita sekarang buat kamar. Ya, kita namakan Rich Farmer. Jadi Rich Farmer itu mengidentikan bahwa kalau kita menjadi petani, kita sebenarnya itu kaya. Kita bisa produksi makanan sendiri, kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita selalu sehat karena selalu bergerak. Jadi filosofinya adalah menjadi petani itu adalah kaya. Kalau mau bahagia, menjadilah petani, be rich, be happy, be farmer, be rich, be farmer. Mau kaya, ya jadilah petani. Jadi kayanya bukan banyak miliaran dolar di tabungan, tidak. Cuman kita punya produksi sendiri, punya semuanya. Artinya ada. Untuk gitu. makan udah aman. Udah aman. Terus kita gitu. banyak punya waktu untuk Iya. Dan sekarang kalau kita hitung aset yang saya punya itu hampir 15 miliar. Berarti lagi 15 ya. Untuk memenuhi target sesuai dengan RK. Lagi 15, betul. Tahun depan kita podcast lagi ini sudah 50 miliar. Kata-katalah doa. Kata-kata doa. Pasti kita bilangnya. Pasti. Terjadi. Kuat Pak De, kata-kata mutiara lah untuk teman-teman setia yang nonton channel Inspirasi Baliku. Baik, jadi untuk menjadi pengusaha itu tidak instan. Untuk menjadi pengusaha tidak instan. Jadi ada proses, kita harus nikmati prosesnya. Prosesnya kalau kita bisa bilang sampai umur 30 tahun itu adalah tahap belajar. Kita bekerja di banyak perusahaan, kita bekerja dengan orang, kita belajar untuk memulai bisnis, usaha apapun itu kita belajar. Jangan mentargetkan Anda mendapat banyak uang dari Anda bekerja sebelum Anda umur 30 tahun. Kalau Anda dapat uang banyak sebelum Anda umur 30 tahun, itu adalah bonus. Dan kemudian setelah 30 sampai dengan 35 tahun, itu adalah masa di mana Anda menentukan harga. Oke, saya mau bekerja dengan Anda, tapi gaji saya harus sekian. Anda tentukan karena Anda punya skill. 35 sampai 40 tahun Anda naik level. Di sana Anda mulai untuk berani membranding diri Anda, menghargai Anda lebih mahal dan membuat satu usaha yang kecil ataupun mulai juga besar. Artinya memulai untuk usaha. Umur 40 adalah
life begin on 40. Life begin on 40. Ya, jadi umur 40 adalah awal di mana Anda mulai kehidupan. Di sana Anda membuat bisnis, buatlah bisnis yang Anda bisa lakukan, mampu lakukan, dan Anda cintai untuk dilakukan. Dan Anda skillnya di sana. Jangan memulai hal yang baru setelah umur 40. Misalnya Anda di pariwisata, umur 40 Anda baru mulai ke pertanian, tidak bisa. Pertanian mungkin bisa menjadi side bisnisnya. Ya, saya sudah mengalami itu. Jadi umur 40 di mana Anda memulai usaha Anda, di mana Anda mulai dengan kehidupan, tapi Anda harus sudah punya modal dari umur sekian sampai dengan 40 Anda sudah punya modal. Kurangi hutang. Kalau bisa jangan berhutang. Jangan berhutang. Ya. Jadi itu adalah kunci suksesnya pengusaha. Jika Anda tidak berhutang, kalau berhutang pun Anda harus produktif dan maksimal itu paling 15% dari aset kita. Dari aset yang dibutuhkan. Ya. Jangan lebih. Jangan lebih. Kalau lebih, nanti kita seolah-olah kerja buat LPD. Betul. Kita kerja keras, LPD-nya makin maju. Kita semakin tenggelam. Oke, luar biasa obrolan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang ingin buka usaha atau yang meniti karir. Perjalanan beliau bangkrut 6 kali dan sekarang beliau bangkit dan sudah mandiri lah, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Thank you atas teman-teman sudah nonton di hari ini. Kita tutup dengan Parama Santi, Pak De. Ya. Om Santi 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 Om. Om salam rahayu buat kita. Rahayu Rahayu Rahayu.